Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, segala puja dan puji syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita diberikan izin, waktu, kesempatan, kesehatan, maka kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam memenuhi undangan daripada keluarga besar Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai rangkaian kegiatan yang kami gabungkan. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas pengorbanan dan perjuangan beliaulah sehingga kita semua ini bisa merasakan indahnya iman dalam Islam sampai dengan detik ini. Dan insya Allah kita tetap terus istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram kita, penceramah kita pada hari ini yang super duper sibuk, masya Allah. Namun setiap kegiatan Hagia Sophia ketika kami sudah WA, sesempat-sempat mungkin beliau bisa menyempatkan waktu mengisi, memberikan support kepada Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara. Saya sapa dengan penuh takzim Bapak Haji Insinyur Jalfar Al-Katiri MMPDI sebagai penceramah, juga Komisaris Bank Sulutgo. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehat dan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, berkah usia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh muslimah Provinsi Sulawesi Utara, Ormas Lintas Muslimah Provinsi Sulawesi Utara yang saya sapa satu persatu. Yang pertama dari BKMT Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari perwakilan Muslimat NU Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari Aisyah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari Fatayat NU Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari Nasyatul Aisyah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari WSI Provinsi Sulawesi Utara, Wanita Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dari Salimah Persaudaraan Muslimah Provinsi Sulawesi Utara, KICI Komunitas Ibu Cerdas Provinsi Sulawesi Utara, WIA Provinsi Sulawesi Utara, Wanita Islam Akhirat Provinsi Sulawesi Utara, Muslimat Al-Wasliyah Provinsi Sulawesi Utara, SMAI Provinsi Sulawesi Utara atau Syiar Muslimah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati tamu undangan dari Kota Bitung, dari Kementerian Agama Kota Bitung, majelis-majelis taklim yang terundang oleh Kota Bitung, pengurus Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara, Hagia Sophia Kota Bitung, Ketua Bunda Stanci Budiman, luar biasa, terima kasih sudah menjabarkan program kerja 3 tahun bersama. Selanjutnya ada dari Hagia Sophia Lembeh Selatan, Lembeh Utara, dan keluarga besar dari Hagia Sophia Rukun Kota Manado luar biasa turut hadir, dan tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah keringanan langkah daripada kita semua dan tamu-tamu terhormat yang turut hadir memenuhi undangan kami merupakan penyemangat bagi kami. Mudah-mudahan keringanan langkah dari kita semua ini dicatat sebagai langkah syiar agama mendapatkan pahala kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
yang saya hormati, baik saya di sini tentunya yang pertama mengucapkan mewakili juga Kota Bitung selamat datang, karena ini dasar pelaksanaan kita ini yang pertama ini adalah agenda tahunan Hagia Sophia Kota Bitung. Harlah yang ketiga tahun, luar biasa, sudah 3 tahun kita bersama-sama di dalam sidang agama. Selanjutnya ini adalah taklim bulanan Provinsi Sulawesi Utara, yang dimana taklim bulanan Provinsi Sulawesi Utara ini setiap bulan melakukan taklim bulanan di 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini sudah full sampai dengan Desember taklim bulanan Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada bulan Mei ini alhamdulillah juga kami sudah membuat sebuah perkumpulan lintas muslimah Sulut, yang dimana para pimpinannya itu para wanita-wanita tangguh, skupnya Provinsi Sulawesi Utara. Alhamdulillah kami ada 12 ormas Sulut yang tadi yang saya bacakan, dan ini adalah taklim kami yang ke-5 bulan ya. Penggagasnya adalah BKMT Provinsi Sulawesi Utara. Maka kami gabungkan semua dan kami artinya manajemen biaya, penghematan di dalam operasional pembiayaan kami. Alhamdulillah, selamat datang tamu undangan dari Kota Bitung, Pak Supriyanto dari Kementerian Agama. Jadi itu dasar pelaksanaan kita untuk kegiatan pada hari ini, yaitu taklim tahunan provinsi, taklim tahunan Hagia Sophia Provinsi, mohon maaf Kota Bitung. Selanjutnya taklim bulanan Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara, dan taklim bulanan lintas ormas Muslimah Sulawesi Utara, yang pelaksananya adalah Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara. Sumber dana, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kami dalam Hagia Sophia Sulawesi Utara memang mempunyai suatu persatuan yang sangat kuat. Istilahnya ketika kami menghadapi kegiatan yang besar atas nama keluarga Hagia Sophia, memang kami pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dicicil. Maka Masya Allah, segala konsumsi pada hari ini orang mampu patungan semua. Jadi ada proposal yang beredar ya. Jadi semua dari anggota Hagia Sophia, baik itu dalam MCN ataupun dalam perkumpulan Hagia Sophia se-Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara, kita sama-sama melayani tamu kita pada hari ini. Oleh karenanya saya selalu pimpinan wilayah bila mana sebentar nanti terjadi kekurangan, kekhilafan di dalam pelayanan kami, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan program kerja Provinsi Sulawesi Utara. Kenapa ada dalam narasi ada rukun Hagia Sophia, ada MCN Hagia Sophia? Saya lebih kepada profil dulu ya. Hagia Sophia Provinsi Sulawesi Utara ini adalah sebuah kelembagaan yang membentuk yayasan. Kantor pusatnya ada di Kota Malang, dan kami adalah Korwil Hagia Sophia Sulawesi Utara. Sejarah kami tadinya saya sebagai koordinator wilayah, yaitu tugas saya untuk menangani case para mualaf bila terletaknya di Provinsi Sulawesi Utara. Maka pasti saya yang akan tersinyal oleh Bitung untuk menangani kasus tersebut. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, saya pun tidak menyangka dan tidak pernah terfikir akan pergerakan Hagia Sophia Sulawesi Utara. Terjadilah sebuah MCN. Apa itu MCN? Mualaf Center Nasional. Jadi kami membentuk sebuah ormas di dalam yayasan kami seperti BKMT Muslimah yang berstruktur, yang terdiri dari penasehat, pelindung, pembina, KSB pengurus harian, dan KSB itu pengurus harian itu semua para mualaf. Maka tadi yang membaca kalam ilahi juga ketua itu yang membuka kalimat dengan kalimat Arab, ya mohon maaf bila didengarkan mungkin belum pas secara taksimnya, dari pembacaan kalam ilahi baik dari saya ketua Hagia Sophia Kota Bitung secara taksim pembuka salam dengan ucapan bahasa Arab, mohon dimaklumi kami masih tetap terus belajar dan terus belajar. Mohon doa kami agar tetap terus istiqomah dalam dini Islam. Amin. Jadi MCN itu sama seperti ormas Bapak Ibu di bawah kelembagaan Yayasan Hagia Sophia. Nah, apa itu rukun? Nah, rukun itu terjadi qadarullah Bapak Ibu. Saya pun tidak menyangka dari program MCN ini, yayasan ini bergerak di 3 bidang.
bidang kemanusiaan, bidang sosial, bidang sosial pertama, kemanusiaan dan keagamaan. Jadi itu para MCN semua. Saya kupas dulu dari bidang keagamaan. Bidang keagamaan inilah MCN yang bergabung. Jadi di dalam situ kami ada pembinaan, perlindungan, pendampingan, juga advokasi. Via binaan itu tugas utama itu pemberantasan buta huruf baca Al-Quran. Karena apa? Karena provinsi mempunyai kegiatan tahunan. Hala Ayasofya Provinsi nanti di bulan Agustus yang keempat dirangkaikan dengan hataman Quran Akbar Mu'allaf binaan Ayasofya se-Sulawesi Utara. Maka peserta itu kami ambil dari MCN yang sudah bernaung di naungan kami. Ya, itu juga sesuatu siapkan persiapan nanti bulan Agustus juga pertama atau kedua. Itu di dalam bidang keagamaan. Selanjutnya pendampingan perlindungan kami salah satu juga wadah badan hukum mempunyai fasilitas sama membantu kementerian kami mempunyai kantor sertifikat pensyahadatan secara hukum. Di situ kami mendampingi dan melindungi. Ya, selanjutnya advokasi yang pernah kami tangani di sini itu mualaf yang terceraikan, sehingga kami dampingi beliau mereka sampai di pembayaran administrasi cerai. Itu yayasan yang tanggung semua. Nah, itulah dalam bidang keagamaan meliputi pembinaan, pendampingan, perlindungan juga advokasi. Kami bekerja berdasarkan acuan anggaran dasar. Selanjutnya bidang yang kedua dan pertama bidang sosial dan bidang kemanusiaan. Inilah yang menjadi gebrakan kami yang muncullah rukun-rukun dan korlap-korlap. Kami Sulawesi Utara membuat sebuah program unggulan, yaitu program amal jariah melalui kartu Muhsinin sebagai jembatannya. Maka dari program para mu'alaf ini mungkin dinilai bagi kaum saudara seiman kami merasa bermanfaat, sebagaimana anggota para muslimin muslimat mengikuti program kami sehingga membludak. Kemarin kami launching di Geraha Kebenaran 3.000 paket Ramadan, karena itulah keanggotaan kami. Ya, jadi berdasarkan program daripada MCN yang dirasa bermanfaat, mungkin kaum muslimin muslimat yang melihat pergerakan kami sehingga mereka bergabung, sehingga muncullah rukun Ayasofya. Di situ terjadilah korlap untuk menjembatani tadi sedekah 1.000 yang dari Bapak Ibu mengikuti program kami melalui kartu Muhsinin. Jadi ada MCN, ada rukun Ayasofya, maka terjadilah narasi sebuah persatuan rukun Ayasofya se-Sulawesi Utara. Di dalam situ sudah ada MCN dan rukun Ayasofya. Bedanya MCN dilantik, rukun tidak dilantik. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengikuti program kartu Muhsinin, saya sosialisasikan lagi secara garis besar, adalah Bapak Ibu yang menjadi keanggotaan Ayasofya, di mana Bapak Ibu yang sudah secara sadar berkomitmen dengan program Ayasofya mengikhlaskan harta bersedekah di Yayasan Ayasofya yang mengelolanya. Sebagai kita ikatan, kartu Muhsinin sebagai pegangan Bapak Ibu mengikuti program kami. Sedekah istiqomah bulanan luar biasa yang dikelola oleh Ayasofya Sulawesi Utara yang ada nilai jariahnya. Apa sajakah yang dikelola oleh Ayasofya Sulawesi Utara dari sedekah melalui kartu Muhsinin? Yang pertama adalah membantu pembangunan masjid. Tadi yang sudah dijabarkan, di Bitung sudah mendapatkan 3 tahun ini ada Masjid Ar-Rahman, Ar-Rahim, An-Nasr Batu Lubang, Masjid Ulil Albab, masjid. Lanjut rumah-rumah, ada beberapa rumah longsor, kebakaran dan renovasi. Selanjutnya, ya, jadi membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan rumah baik secara renovasi ataupun bencana. Selanjutnya paket Ramadan tahunan. Ya, kemarin kami launching di Geraha Kebenaran 3.000 paket Ramadan. Saya cerita historik tentang paket Ramadan. 4 tahun yang lalu kami meluncing 1.000 paket Ramadan di Allah Wali Kota Manado. Masuk tahun kedua 2.000 paket Ramadan kami launching. Masuk tahun ketiga 2.500 kami launching, masih tetap di Allah Wali Kota Manado. Masuk sekarang tahun keempat 3.000 paket Ramadan kami launching. Masya Allah, qadarullah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi bantu masjid, bantu rumah, paket Ramadan, santunan dana duka. Santunan dana duka yang kami berikan kepada keanggotaan yang meninggal, tapi anggota yang terinput ini banyak yang salah paham. Jadi yang kami berikan itu anggota yang terinput, satu kartu mewakili satu jiwa, bukan satu kakak. Anggota kami meninggal, terinformasi dari korlap, kami sebisa mungkin menyerahkan dan bantuan santunan dana duka sebesar 1 juta. Saya sampaikan bukan masalah nominal 1 juta, tetapi di dalam persatuan kami ada kebijakan itu. Setidaknya turut merasa senasib sepenanggungan, turut merasa bela sungkawa. Ya, setidaknya dana 1 juta itu sedikit meringankan beban daripada suhibul duka pada hari itu. Nah, selanjutnya kami pada 2025 ini kami menambah lagi manfaat dari kartu Muhsinin, yaitu undian umroh gratis.
pada tahun 2025 ini kami berkreasi, kami berinovasi lagi. Yang kami sudah launching pada bulan Januari dan sudah memberangkatkan pada bulan Februari. Yang mendapatkan adalah orang Biaro secara rupiah spin, ya. Namun saya sampaikan yang mendapatkan itu belum berangkat. Itulah kadarullah. Biar dapat DP undian, kalau Allah belum panggil belum. Tapi itu sedia jatah. Kapanpun dia akan berangkat, pasti dananya akan kami cairkan ke travel. Jadi bantu masjid, bantu rumah, paket Ramadan, undian umroh. Selanjutnya dana saku. Baik anggota Ayah Sofia yang mau umroh secara cash ataupun secara talangan, silakan. Dan baik anggota Ayah Sofia yang mau berangkat haji, apabila anggota Ayah Sofia aktif, syarat dan ketentuan berlaku, itu dapat santunan dana saku 3,5 juta. Dan kami sudah aplikasikan program ini di tahun 2025 ini, sudah aplikasikan di Februari kemarin. 12 anggota Ayah Sofia berangkat, 3,5 juta kami berikan per jamaah anggota Ayah Sofia. Luar biasa pada keberangkatan umroh 2025 kemarin. Jadi dari program kartu muslimin itu sudah ada 6 manfaat yang kami laksanakan melalui program kartu muslimin itu. Bantu masjid, bantu rumah, paket Ramadan, santunan dana duka, undian umroh gratis, dan dana saku umroh ataupun haji. Jadi itulah secara garis besar sehingga terbentuklah rukun Ayah Sofia se-Sulawesi Utara menjadi sebuah persatuan yang dimana Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar Ayah Sofia untuk sama-sama kita berikhtiar di bumi untuk akhirat melalui salah satu dalam program Ayah Sofia Provinsi Sulawesi Utara. Saya selaku koordinator wilayah menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti program kami. Satu sampaikan yang saya ingin sampaikan, luruskan niat di dalam mengikuti program Ayah Sofia Provinsi Sulawesi Utara. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena bantuan. Jika itu karena bantuan, yakin dan percaya akan tereliminasi oleh waktu sehingga keanggotaan itu bisa kami keluarkan. Karena dalam aturan kami pun ada pemblokiran. Jangan salah, bukan cuma ATM yang diblokir, tapi dalam program juga kami akan blokir ketika sudah tidak sesuai dengan komitmen yang berlaku. Karena kami tidak pernah ada pemaksaan di dalam mengikuti program kami. Secara kegiatan Ayah Sofia tentunya dinilai, dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dipanggil, Bu, sosialisasi di sini, sosialisasi di situ. Kami pergi dan itulah menjadi ketambahan anggota tentunya dengan nilai plus yang dinilai oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya saya sekali lagi selaku koordinator wilayah menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh anggota yang sudah bergabung menjadi salah satu dalam mendukung program Ayah Sofia Sulawesi Utara. Selanjutnya next berita Ayah Sofia Provinsi Sulawesi Utara. Pada bulan Juni kami tali bulanan di Kepulauan Sangihe sekaligus ada raker 8. Jadi secara transparansi dana kami setiap bulan ada LPJ bulanan di grup Provinsi Sulawesi Utara. Maka akan terlihat se-Sulawesi Utara si A kasih berapa, si B kasih berapa, sangat transparansi. Dan di situ juga kami menciptakan sebuah meminimalisasikan keikhlafan yang terjadi baik dalam penyebutan ataupun di dalam penyetoran setiap korlap, ya. Jadi korlap itu yang menjembatani sedekah dari Bapak Ibu sekalian untuk ke Provinsi Sulawesi Utara. Setiap bulan secara transparansi ada LPJ bulanan dan setiap 6 bulan ada rapat kerja. Rapat kerja yang kami isikan itu laporan per 6 bulan, rekapitulasi dana per 6 bulan, pendapatan, pengeluaran dan sisanya berapa. Ada min, tetap kegiatan terlaksana, ada plus uangnya kami mejakan. Saya sampaikan pada bulan Mei ini kami sudah masuk eksekusi ke tahap 47. Dalam 3 tahun kami berkiprah di Ayah Sofia di Sulawesi Utara sudah masuk eksekusi 47. Itu tandanya sudah sebanyak 47 kali kami membantu melalui program Bapak Ibu sekalian. Jadi Bunda Stanca yang tadi menyampaikan Ayah Sofia memberikan bantuan, itu bukan Ayah Sofia Sulut memberikan bantuan, tapi program kita bersama yang Ayah Sofia Sulawesi Utara yang mengelolanya, ya. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya pada bulan Juli kami taklim di Minahasa, ya. Selanjutnya pada bulan Agustus ada Hanla Ayah Sofia Sulawesi Utara, dirangkaikan dengan hatam Quran Al Sulawesi Utara. Tolong persiapkan perwakilan-perwakilan yang akan hatam nanti, insya Allah segera laporkan ambil surat apa dan pastikan sudah hatam sampai juz 30, ya. Kalau belum hatam belum bisa masuk dalam perwakilan utusan.
Selanjutnya sampai dengan Desember sudah penuh kuota dalam taklim bulanan provinsi. Selanjutnya dalam tahapan umroh, kami tahun ini juga akan melaksanakan tahapan umroh tahap 2. Insya Allah pada bulan Oktober yang kami akan berangkatkan pada bulan November tanggal 5. Jadi doakan, tadinya yang undian umroh kami operasikan akan menjadi agenda tahunan sebagaimananya paket Ramadan. Namun alhamdulillah bisa kami launching juga pada tahun ini tahap keduanya. Mudah-mudahan itu menjadi keberuntungan ya dalam undian umroh tahap 2 pada bulan Oktober nanti dan akan berangkat pada tanggal 5 November ya, seperti itu. Insya Allah Allah mudahkan Ayah Sofia pergerakan di Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk berita Ayah Sofia untuk kurban itu perlu diketahui untuk anggota Ayah Sofia itu bukan dari Sulut, itu dari pusat. Dari Ayah Sofia Indonesia pusat, terdiri dari 77 mukorib. Alhamdulillah sepanjang sejarah pertama kami mendapatkan 15 sapi di Sulawesi Utara. Kami edarkan kepada kabupaten kota yang sudah mempunyai Ayah Sofia MCN. Selanjutnya tahun kedua kami mendapatkan 20 sapi, 4 kambing kami edarkan lagi. Dan tahun kemarin kami mendapatkan 25 sapi dan 4 ekor kambing. Kami bagikan antarkan ke Sangihe, ke Sitaro, dan kabupaten kota lintas daratan lainnya. Selanjutnya ini belum tahu. Jadi maka ketika ada alhamdulillah, ketika tidak alhamdulillah wa syukurillah ya. Karena itu ya, bantuannya program dari pusat bukan dari kartu musinir, dan itu SOP-nya itu dibagikan kepada para mu'alaf. Selanjutnya bila ada kelebihan kantong nanti diberikan kepada kaum muslimin muslimat, terutama diprioritaskan kepada kaum muslimin muslimat yang mengikuti program karena mereka yang mendukung program kita. Selanjutnya kalau ada kelebihan pun umat Kristiani bisa kurang bagi ya. Jadi SOP-nya kurban itu untuk para mu'alaf, program dari pimpinan pusat Sulawesi, pimpinan pusat Yayasan Ayah Sofia Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk MCN Ayah Sofia Kota Bitung yang berakhlak ke 3 tahun, selamat hari ulang tahun yang ke-3 tahun. Semoga tetap terus belajar dalam penguatan iman akidah, terus berkarya, berinovasi, dan berkreasi, dan insya Allah tumbuh kembang di dalam ketaatan. Amin ya Allah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship kita pada hari ini. Pertama pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota Bitung dan jajarannya. Selanjutnya dari FIF Group Bis Sosial, itu gratis. Yang 2 itu dari PAL 2 berbayar. Tapi Ayah Sofia Sulut yang bayar ya, Bapak Ibu duduk saja. Jadi alhamdulillah kami sudah berusaha mencari yang gratis untuk mensupport kegiatan kami. Tapi itu kemarin saya audiens dengan sampai di Setprov itu hanya berkenaan dengan bis, Masya Allah diberikan pulang. Tapi itulah diberikan petunjuk ke dinas pariwisata, dinas perhubungan, kami pergi semua. Namun itu kadarullah, kalau memang Allah belum berikan jodoh bisnya untuk kami menggunakan untuk meringankan beban kami, itu kadarullah ya. Tapi paling tidak kami sudah berjuang. Maka alhamdulillah sebagai nasihat kepada sesama orang Ayah Sofia, ingat keluarga besar mu'alaf Ayah Sofia dalam perjuangan itu butuh pengorbanan. Maka kalau tidak mau berkorban jangan berjuang ya. Jadi kalau kita sudah komitmen berjuang, pastikan itu pasti dengan pengorbanan. Maka mudah-mudahan pengorbanan itu dilandasi dengan rasa keikhlasan. Ini support semua, ini support makanan, doi oto Bapak Ibu, ringan langkah ke sini, itu semua adalah orang support dalam syiar agama. Mudah-mudahan sekecil apapun tanamkan rasa keikhlasan kita turut mensyiarkan agama. Walaupun syiar dakwah kita pada hari ini di tas ormas Ayah Sofia hanya seberat biji zarah, namun insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadi salah satu kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk itu bila mana ada Bapak Ibu yang ingin mengikuti program kami buka pintu seluas-luasnya. Bukan berarti ikut di Sofia kumulantik dan mu'alaf, nyanda, ikut saja program ya. Kami buka ruang seluas-luasnya. Mudah-mudahan berkah harta, berkah manfaat, berkah bersama. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, ya. Masya Allah. Kepingin saya jadi salah satu penabuh gendang. Assalamualaikum